You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Fabio Di Giannantonio ingatkan pembalap MotoGP, jangan tantang Marc Marquez. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Jerman 2025 tidak hanya memperkuat posisinya di puncak persaingan musim ini, tetapi juga menarik perhatian seluruh padek. Kemenangan ini menjadi bukti kebangkitan sang juara dunia. Ada peringatan keras yang datang dari salah satu pembalap Ducati, Fabio Di Giannantonio. Setelah balapan, Di Giannantonio memberikan sebuah pesan yang tegas untuk seluruh pembalap MotoGP. Jangan tantang Marc Marquez, ujar Di Giannantonio dengan nada serius, seolah-olah mengingatkan para rivalnya tentang bahaya yang bisa muncul ketika menghadapi juara dunia 6 kali itu di atas lintasan. Marquez, yang baru saja merayakan kemenangan ke-10-nya di Sachsenring, mengukuhkan reputasinya sebagai penguasa sirkuit legendaris itu. Namun, kemenangan kali ini berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, setelah musim yang penuh dengan tantangan, mulai dari cedera hingga perubahan regulasi, Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih belum kehilangan kecepatan dan ketajaman strateginya. Peringatan dari Di Giannantonio muncul setelah Marquez tampil impresif sepanjang akhir pekan di Jerman. Pembalap Ducati Lenovo itu tidak hanya menang, tetapi juga menunjukkan dominasi yang memukau di sirkuit yang sangat dia kuasai. Marc masih pembalap yang berbahaya, kata Di Gia. Di Giannantonio, yang telah berkembang pesat bersama Ducati, berbicara dengan penuh kewaspadaan mengenai kemampuan Marquez. Bagi kami semua di paddock, kita tahu betul siapa Marc Marquez. Dia adalah pembalap yang selalu bisa menemukan celah untuk menang, meskipun situasinya sulit. Tak ada yang bisa meremehkan ketangguhan mentalnya, terutama di sirkuit seperti Sachsenring, kata Di Giannantonio. Menurut Di Giannantonio, bukan hanya skill balap Marquez yang harus diwaspadai, tetapi juga mentalitas juara yang selalu ada dalam dirinya. Ketika dia berada di depan, sangat sulit untuk mengalahkannya. Meskipun fisiknya sering terganggu oleh cedera, dia masih memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan kecerdasan dalam balapan, tambahnya. Pernyataan ini tentu bukan tanpa alasan. Marquez telah lama dikenal dengan kemampuannya untuk bertarung habis-habisan di setiap tikungan, dan setiap kali dia berada dalam posisi untuk menang, dia tak akan membiarkan kesempatan itu lepas begitu saja. Bagi banyak pembalap, menantang Marquez di lintasan berarti mengambil risiko besar. Marquez tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki keinginan besar untuk menang, meskipun harus melewati rintangan besar. Banyak yang merasa bahwa dalam kondisi apapun, Marquez akan berusaha sekuat tenaga untuk berada di posisi terdepan. Marc itu bukan hanya pembalap biasa, dia punya naluri juara yang sangat tajam. Menghadapi dia tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola tekanan, kata Di Giannantonio. Mungkin beberapa pembalap lain bisa mengimbangi kecepatan Marquez, tetapi saat dia berada di atas, dia seperti memiliki kontrol penuh terhadap balapan. Sebagai pembalap muda dan berbakat, Di Giannantonio tahu betul betapa sulitnya menaklukkan Marquez, terutama dalam kondisi balapan yang sangat ketat. Oleh karena itu, dia memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak sembarangan menantang Marquez dalam pertarungan langsung. Karena hasilnya bisa berisiko sangat besar, baik secara fisik maupun mental. Marquez sendiri tidak menggubris komentar-komentar yang datang dari rival-rivalnya. Menanggapi kemenangan di Jerman, Marquez mengatakan, kemenangan ini sangat penting bagi saya, tetapi saya tahu persaingan masih sangat ketat. Kami terus bekerja keras untuk memperbaiki setiap aspek dari tim dan motor kami. Namun, dari cara dia berbicara, jelas bahwa Marquez tidak merasa terancam dengan peringatan dari Di Giannantonio. Bagi Marquez, tantangan-tantangan yang datang justru membuatnya semakin termotivasi. Setiap pembalap ingin menantang saya, dan itu adalah bagian dari olahraga ini. Saya selalu siap menghadapi tantangan apapun yang ada, ujarnya dengan senyum khasnya. Meskipun Di Giannantonio memberikan peringatan keras untuk tidak menantang Marquez. Pesan yang lebih luas sebenarnya adalah sebuah peringatan kepada semua pembalap MotoGP bahwa Marquez adalah ancaman nyata di setiap balapan. Dari pengalaman dan ketangkasannya di lintasan, hingga mentalitas juara yang tak tergoyahkan, Marquez tetap menjadi pembalap yang harus diperhitungkan. Bahkan dengan cedera dan serangkaian masalah teknis yang sempat mengganggu. Marquez kembali membuktikan bahwa dia masih merupakan salah satu pembalap terkuat yang pernah ada di MotoGP.
Dan meskipun pesaing-pesaingnya seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin terus berkembang, Marquez tetap memiliki kapasitas untuk menekan mereka di setiap kesempatan. Peringatan dari Di Giannantonio menyoroti pentingnya memahami kekuatan lawan di balapan sekelas MotoGP. Marquez bukan hanya tentang kecepatan di lintasan, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa menumbuhkan mental juara di setiap situasi. Kemenangan di Sachsenring seharusnya menjadi sinyal bagi seluruh pembalap bahwa Marquez belum akan mundur begitu saja. Sekarang, dengan peringatan Di Giannantonio yang jelas, para pembalap lain perlu memikirkan kembali strategi mereka dalam menghadapi Marc Marquez di sisa musim 2025. Menghadapi Marquez berarti menyiapkan diri untuk sebuah pertarungan habis-habisan, yang mungkin tak hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling siap mental. Marquez bukan hanya pembalap yang harus ditakuti, tetapi juga dihormati. Karena dia tahu cara untuk menang, dan dia akan selalu berjuang sampai detik terakhir. Sementara itu, Marc Marquez kaget langsung dominasi MotoGP 2025, sempat waspadai Pecco Bagnaia bakal jadi rival terberat. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, mengaku tidak menyangka akan menjalani 11 seri pertama MotoGP 2025 dengan gaya dominan. Ia memang tak mengira akan mendapatkan persaingan dari Alex Marquez, tetapi sempat mengira Pecco Bagnaia akan membuat langkahnya jauh lebih sulit. Setelah MotoGP Jerman 2025, Marquez telah mengantongi 11 podium sprint yang 10 diantaranya merupakan kemenangan. Ia juga meraih 9 podium Grand Prix, yang 7 diantaranya merupakan kemenangan. Alhasil, ia menjadi kandidat terkuat juara dunia musim ini. Berkat kemenangan ganda di Sachsenring, Marquez kian kokoh di puncak klasemen dengan 344 poin, unggul 83 poin dari Alex Marquez dan unggul 147 poin dari Bagnaia. Meski masih ada 11 seri tersisa, Alex Marquez dan Bagnaia diperkirakan bakal kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dari Marquez. Usai balapan utama, Marquez pun mengaku kepada GP1 tak mengira bakal tampil sedominan ini di MotoGP 2025. Apalagi Ducati Lenovo Team merupakan tim baru baginya. Ia mengaku mewaspadai Alex Marquez, tetapi justru mengira Bagnaia lah yang akan jadi rival terberatnya. Tadinya saya berpikir level persaingannya bakal setara. Di satu sisi, situasinya memang begitu karena Alex tidak melakukan kesalahan. Namun, saya sempat berpikir Pecco bakal ada di belakang saya untuk membuat situasi saya lebih sulit. Nyatanya, yang ada adalah adik saya, dan ini bikin saya lebih fokus karena saya tidak boleh melakukan kesalahan, ujarnya. Marquez pun diprediksi bisa mengunci gelar dunia lebih awal, sekitar seri Australia pada 17 hingga 19 Oktober 2025. Namun, Marquez memilih merendah dan ogah besar kepala soal peluangnya ini. Menurutnya, apapun bisa terjadi karena musim ini masih panjang. Kami baru mencapai pertengahan musim. Saya selalu optimistis, tetapi dalam kasus ini, saya memilih untuk lebih pesimistis saja. Kami baru menjalani 11 seri, jadi saya melihat gelas setengah kosong, karena dengan begitu saya bisa tetap fokus. Apapun bisa terjadi, tutup 8 kali juara dunia ini. Sementara itu, Marc Marquez lanjutkan dominasi, aura farming jadi selebrasi. Di MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez melanjutkan dominasinya di MotoGP 2025 sejauh ini. Di garis finish Sachsenring, MM93 pun berselebrasi aura farming. Rider tim Ducati Lenovo itu menjadi rider paling pertama yang melintasi garis finish dalam balapan utama. Marc Marquez unggul 6,380 detik dari Alex Marquez, Gresini Ducati, adiknya, yang finish kedua. Dan 7,080 detik dari rider yang finish di posisi ketiga yakni Francesco Bagnaia yang rekan satu timnya di tim pabrikan Ducati. Keunggulan atas rider lain itu turut membuat Marc Marquez dengan nyaman bisa memperlihatkan selebrasi pacu jalur aura farming, yang saat ini sedang viral, ketika melintasi garis finish di Sachsenring. Hasil dalam MotoGP Jerman 2025 itu sekaligus membuat Marc Marquez melanjutkan dominasinya. Sudah 4 race beruntun ia berhasil meraih kemenangan double alias berjaya di sprint race dan race utama. Rentetan itu dimulai dari MotoGP Aragon. Lalu berlanjut ke Italia, Belanda, dan yang terbaru di Jerman.